Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita. Hanya memang bukan melanjutkan tema keluarga ya, karena ketika misalkan kemarin kita sudah sampaikan hak dan kewajiban suami istri, kemudian mau membahas tentang adab istri kepada suami atau mungkin kewajiban istri, tentunya kurang adil ketika para ummahat atau kaum wanita tadi tidak hadir di dalam majelis kita. Maka ada satu buku yang sangat luar biasa yang ditulis oleh Al-Ustadz Agus Supriyadi LC. Beliau adalah termasuk guru besar kita dan beliau juga mengisi di kajian setiap pagi pada subuh ya di Radar TV ya. Bagaimana beliau juga menulis buku yang sangat mubarak sekali, mudah-mudahan akan bermanfaat kepada kita semuanya, bagi kita semua, yang berjudul Orang-orang yang Mendapat Rahmat Allah. Ternyata para jamaah sekalian, kita ini sangat butuh sekali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa dengan rahmat Allah, kita juga mungkin bisa dikatakan sulit untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala kelak. Karena apa? Karena ketika kita ini masuk ke dalam surga, nanti yang kita harapkan, apalagi surga yang paling tinggi, surga Firdaus, itu semuanya para jamaah sekalian karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata amal kita yang bagus, bukan semata-mata kualitas amal kita adalah kualitas yang bisa dikatakan mungkin kualitas yang lebih dari primer mungkin ya, atau mungkin kualitasnya sudah, kalau misalkan kelas itu kelas kakap gitu ya. Akan tetapi rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan, yang Allah berikan kepada hambanya, itulah yang menjadikan kita semuanya memasuki surga Allah Subhanahu wa taala kelak. Akan tetapi tetap kita juga perlu beramal ya. Jadi karena apa? Karena dengan amal inilah yang mengantarkan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk kepada amalan-amalan apa saja yang akan mendatangkan kasih sayang dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus pahami dulu apa itu rahmah atau apa itu rahmat ya. Kata rahmat terdiri dari 3 huruf, yaitu ra, ha, dan mim. Kata Ibnu Faris di dalam Maqayisil Lughah ya, di dalam Mu'jam Maqayisil Lughah, beliau mengatakan bahwasanya setiap kata, ketika kata ini ada di kata Arab ya, kata Arab yang kemudian akar katanya itu dari 3 huruf ra, ha, dan mim, itu artinya atau memiliki arti dasar kelembutan, kehalusan, dan kasih sayang. Nah ini, jadi Rahman, Rahim ya, kemudian Rahmah, kemudian apa lagi? Ya itu semuanya berarti atau itu adalah mengindikasikan, itu berarti memaknai di dalam makna tersebut adalah tentang kelembutan, ketulusan, kemudian juga kasih sayang. Yang sebagaimana sifat rahmah ini juga disandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat rahmah itu juga disandang oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk ada yang namanya rahim. Rahim itu ada di dalam diri seorang wanita. Karena apa? Memang identik bagi wanita itu adalah memiliki kelembutan dan kasih sayang. Di perutnya itu ada yang namanya rahim. Nah itu. Nah maka kita semuanya sudah paham bagaimana kemudian betapa mulianya, betapa tingginya, bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala dan penting sekali bagi kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dan juga Allah Subhanahu wa taala menegaskan sendiri di dalam firman-Nya di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 156. Dalam potongan ayat ini Allah mengatakan wa rahmati wasi'at kullasyai. Dan sedangkan rahmatku itu sangat luas atas segala sesuatu. Jadi ketika kita mungkin ya, ketika ada manusia mulai berputus asa, ketika manusia itu mulai bingung akan kemana dia menuju di dalam melangkahkan kehidupannya. Karena apa? Mungkin sudah banyak sekali dosa-dosa yang dilakukan, sudah banyak sekali bergelimang kemaksiatan dan dosa-dosa, bahkan mungkin dia terkubur oleh lumpur dosa. Akan tetapi ketika dia mengetahui bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah luas, Allah masih menunggu siapapun manusia yang ingin kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian akhirnya dia bertaubat dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kalaupun demikian, ya dengan amal sehebat apapun, tadi sudah disampaikan di awal, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yudkhilu ahadan minkum amaluhu al jannata. Amal salah seorang di antara kalian, kata Rasul, tidak bisa memasukkannya ke dalam surga. Dari sini mungkin kita bingung ya. Waduh, masuk surga dengan apa? Apalagi amal saya tidak punya, atau mungkin amal saya sangat sedikit sekali. Bahkan yang amalnya besar seolah-olah seperti itu ya di dalam hadis ini ya. Kemudian wala yujiruhu minan nar wala ana, dan juga tidak akan menyelamatkan dari jilatan api neraka, begitupun aku, kata Nabi gitu. Wala ana, dan termasuk aku. Illa birahmatin minallah, kecuali karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Di hadis ini para jamaah sekalian, seolah-olah ketika kita membaca ada satu ayat di dalam surat An-Nahl ya, ayat 32, seolah-olah bertentangan atau terjadi kontradiksi, atau seolah-olah itu adalah persoalan yang kontradiktif gitu ya. Karena apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah ke dalam surga ya, masuklah kalian ke dalam surga bima kuntum ta'malun. Dengan apa yang kalian lakukan. Loh, tadi katanya amal nggak masukkan ke dalam surga. Tapi ternyata kata Allah ini suruh beramal dengan, kemudian nanti akhirnya masuk ke dalam surga dengan amal kalian. Ini gimana maksudnya? Kok seolah-olah ada pertentangan? Sebenarnya tidak bertentangan. Karena apa? Karena tiket masuk surga itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kunci dari mendapatkan rahmat itu beramal. Jadi tidak ada yang bertentangan. Bagaimana kata Nabi tadi, amal itu tidak menjadi jaminan untuk masuk ke dalam surga kecuali rahmat yang Allah berikan. Kemudian di dalam ayat Allah mengatakan beramallah untuk masuk ke dalam surga. Maka tadi ketika dihubungkan, ketika digabungkan, tidak perlu dipertentangkan. Maka ketika kita masuk surga karena rahmat, kemudian rahmat ini bisa diperoleh dan hanya bisa kita dapatkan yaitu dari beramal, bukan kemudian menunda taubat atau mungkin menunda amal sehingga kita menunggu bagaimana nanti datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Itu tidak demikian. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, tergambar sudah ya bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat luar biasa kepada hamba-hambanya. Kemudian juga dari keagungan, dari kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya kepada kita semua, sehingga juga kita bisa melihat bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang tersebar di muka bumi ini, kata para ulama, terbagi menjadi dua, di dalam dua hal secara global atau secara umum. Rahmat yang amah ya. Rahmat yang amah ini adalah semua makhluk Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat kepada mereka. Artinya rahmat di sini adalah dari nama Allah yang Ar-Rahman. Jadi Allah punya nama, termasuk di dalamnya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dalam keduanya ada sifat rahmah, sifat kasih sayang. Maka rahmannya ini termasuk adalah rahmatun ammah ya. Rahmat secara umum, orang kafir pun Allah Subhanahu wa taala berikan. Hak apa? Hak makan, hak minum, semua fasilitas-fasilitas duniawi ya dikatakan seperti itu semuanya adalah termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga termasuk di dalamnya nikmat-nikmat badaniyah. Coba kalau kita lihat orang-orang kafir ya, orang-orang non muslim, apakah mereka juga punya harta? Oh, bahkan mungkin bisa lebih kaya dari kita. Apakah mereka juga sehat? Sehat. Karena apa? Kalau Allah itu kemudian membeda-bedakan ya, artinya tidak ada sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam namanya Ar-Rahman ini secara umum kepada seluruh makhluknya, termasuk makhluk hewan yang dia adalah bukan hewan buas dengan hewan buas, kemudian Allah bedakan. Hewan buas tidak Allah berikan makan, tidak Allah jamin rizkinya, itu kemudian akhirnya cepat mati. Ya, Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini bisa dikatakan, dan itu tidak mungkin zalim kepada makhluknya. Sama dengan orang kafir. Padahal dia kufur kepada Allah dan dia menentang setiap ketetapan dan hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kok Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan hak mereka hidup?
Kemudian mereka juga bisa makan leluasa, minum, bahkan mungkin bisa lebih mewah daripada kita. Yang kemudian kita mungkin makan ya ala kadarnya, biasa-biasalah, intinya seperti itu. Mengapa mereka bisa lebih dari kita? Nah, ini bukan kemudian Allah Subhanahu wa taala melebihkan karunia atas mereka, bukan. Justru itu adalah keadilan bagi Allah. Allah tidak mau zalim kepada semua makhluknya, akan tetapi ada rahmah yang khosoh, ada rahmat Allah yang secara khusus, yang semuanya ini adalah kaitannya dengan imaniyah, diniyah, baik di dunia maupun di akhirat, yang sifatnya tentang keimanan, tentang agama. Itu semuanya Allah Subhanahu wa taala hanya khususkan bagi hamba-hamba yang mukmin, bagi hamba-hamba yang beriman. Para jamaah sekalian, mudah-mudahan kita tergolong di dalam hamba-hamba yang beriman tadi. Allahumma amin ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi sudah tergambar, sudah ada bedanya ya. Bukan kemudian Allah itu sayang, kemudian akhirnya sama orang kafir juga menyamakan dengan orang-orang beriman, tidak. Akan tetapi inilah wujud dari keadilan Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah surga mereka di dunia yang tidak akan pernah dia dapatkan di akhirat kelak. Itu kalau bagi orang-orang yang menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya bagi kita, kalaupun mungkin di dunia ini kita dalam keadaan ya bisa dikatakan mungkin belum sampai kepada keadaan cukup misalkan, atau dalam keadaan sederhana, atau bahkan mungkin ya secara ininya ya, secara strata sosialnya di bawah, mungkin masih di bawah kata cukup misalkan seperti itu, maka tentunya ya sabar. Karena apa? Karena memang ini menjadi ujian bagi kita semuanya. Kelak ketika di surga, kenikmatan-kenikmatan yang tiada tara, kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu tidak akan tergambar, tidak akan terbayang dengan senikmat apapun ketika kita di dalam kehidupan di dunia. Atau sebaliknya, kesusahan ketika hidup di dunia tidak akan pernah terasakan lagi. Karena apa? Betapa nikmatnya surga nanti yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kembali lagi atas rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk para jamaah sekalian yang tercantum di dalam pembukaan atau preambul Undang-Undang Dasar 1945, atas berkat rahmat ya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa ya. Rahmat, kemerdekaan, kemudian kita terlepas dari belenggu penjajahan, itu juga adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak memberikan rahmatnya kepada kita, kepada bangsa Indonesia, mungkin bisa jadi sampai sekarang secara fisik pun kita akan selalu terjajah oleh bangsa kafir ya, orang-orang yang memang mereka sangat ingkar sekali kepada Allah Subhanahu wa taala dan agamanya serta rasulnya. Nah, di sini ada amalan-amalan yang akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya perlu untuk kita lakukan, kemudian juga kita jaga dan kita pelihara, dan bahkan mungkin kita serukan kepada keluarga kita, serukan kepada tetangga kanan kiri kita, dan juga kita serukan kepada semua orang-orang yang ada di dekat kita. Karena apa? Penting ini. Dengan kita memberikan arahan, dengan kita memahamkan diri, kemudian memberikan arahan kepada keluarga, kepada orang-orang terdekat, mudah-mudahan ini juga akan menjadi wasilah atau sarana untuk kita lebih mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jamaah rahimani wa rahimakumullah, iman dan berpegang teguh kepada agama Allah. Jadi keimanan ini harga mati. Keimanan kita terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala putuskan, apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, dan hukum yang menjadi hukum baku dari Allah Subhanahu wa taala, ini wajib untuk kita pelihara. Ketika iman ini tidak dipelihara jamaah sekalian, maka tentunya akan usang. Layaknya pakaian, mungkin kalau dipakai terus tanpa mungkin diganti, atau ya pokoknya nggak dicuci, dipakai terus, selalu melekat di badan kita, ya maka akan cepat rusak juga. Begitu pula iman. Keimanan kita perlu dipelihara, perlu untuk selalu kita jaga, kita rawat, kemudian agar apa? Agar terus-terusan subur ya. Ketika menyemai iman itu bukan hanya ditinggalkan begitu saja, sebagaimana kita memelihara tanaman yang akan kita panen kelak, maka tentunya iman juga seperti itu.
Supaya tumbuh subur itu seperti apa? Datangi tempat-tempat iman. Di mana itu? Di masjid, di majelis-majelis ilmu, di majelis-majelis zikir. Nah ini. Maka dengan iman ini yang dikuatkan karena Allah Subhanahu wa taala, seseorang akan mendapat rahmatnya Allah. Kemudian berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, fa'amal ladzina amanu, adapun bagi orang-orang yang beriman billahi, yaitu beriman kepada Allah, wa'tasamu bihi, dan berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Nah ini penting. Jadi kita beriman, termasuk para jamaah sekalian, kita berada di masjid ini, kita berada di dalam komunitas ini, kita berada di dalam majelis ilmu ini, tidak mungkin kalau tanpa adanya iman. Tidak mungkin, bisa dikatakan impossible kalau bukan karena kita punya keyakinan. Saya kalau duduk majelis ilmu ba'da maghrib, daripada di rumah mainan HP, daripada di rumah juga ngobrol ngalor ngidul, bahkan mungkin ghibah, bisa malah ghibah orang tuanya sendiri, atau mungkin menghibahi mertuanya, atau menghibahi siapalah gitu yang orang dekat kita, dan kemudian kita ada rasa jengkel misalkan, atau hanya nonton TV gitu ya di depan televisi yang nggak jelas, yang itu semuanya juga akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dari kelakuan kita, dari semua tindak tanduk kita. Mendingan saya taklim aja karena apa? Nambah pahala. Betul nggak Pak? Kira-kira kita yakin nggak kalau bahasanya dengan bermajelis ilmu nambah pahala? Meskipun mungkin nggak kelihatan pahala itu, akan tetapi terasa di dalam hati kita ada ketenangan. Maka kalau dilanjutkan tadi, wa ghasyatuhumur rahmah, ya, ketika rahmat itu turun, ketika rahmat itu Allah Subhanahu wa taala berikan, maka nazalat alaihimus sakinah. Ya, diawali dengan bagaimana Allah menurunkan sakinah, ketenangan dalam diri kita, wa ghasyatuhumur rahmah, dan juga akan diliputi dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapapun yang mendatangi majelis ilmu. Bayangkan para jamaah sekalian, mulianya majelis ilmu atau mulianya ngaji, taklim, itu orang yang tidak sengaja mendengarkan kajian, kok ternyata masuk ke masjid, masuk ke musola kita ini, mau mendengarkan taklim, padahal cuma tidak sengaja lewat, tapi dengar taklim kemudian duduk sebentar, diampuni dosanya. Apalagi kita yang menyengaja, punya niat dari rumah, biasanya ini nanti ada kajian malam Jumat nih, pada maghrib sampai isya, daripada di rumah cuma nonton TV dari ini, karena ini untuk nambah pahala gitu ya. Karena ini adalah untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian kita meniatkan diri, memantaskan diri untuk menjadi ahlul majelis itu ya, Masya Allah. Nah kemudian ketika dia beriman, kita lanjutkan, ketika dia berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala, fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadli, maka akan dimasukkan atau akan diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga karunia, wa yahdihim ilaihi siratal mustaqima. Dan selanjutnya tambahannya lagi, maka mereka akan diberi petunjuk ke jalan yang lurus, sebagaimana permintaan kita di dalam sehari semalam minimal berapa? 17 kali para jamaah sekalian. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini dengan jalan kita beriman, dengan jalan kita berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kita akan ditunjuki oleh Allah ke jalan yang lurus. Kalaupun hakikatnya terkadang mungkin belok ke kanan, belok ke kiri, turun sampai terjal, kemudian dari turun mulai landai lagi naik, sampai kemudian tingginya itu seperti mungkin tebing yang sangat rata sekali gitu, saking tingginya. Seperti itulah hakikat dari perjuangan di dalam menegakkan agama Allah, atau perjuangan di dalam menguatkan atau istiqomah di atas sebuah keimanan. Imam Al-Qurtubi, beliau mentafsirkan, yang menjelaskan tentang wa'tasamu bihi, artinya adalah berpegang teguh dengan Al-Quran dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, jadi kita beriktisam bil Quran atau berpegang teguh dengan Al-Quran ini maksudnya apa? Yaitu berpegang teguh dengan Al-Quran itu sendiri,
dibaca, kemudian kita pahami maknanya, berusaha untuk sedikit demi sedikit mengamalkan setiap apa yang menjadi arahan dari Al-Quran itu tadi dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Jadi kalau kita mau mencari pengetahuan, para jamaah sekalian, kita berusaha untuk mencari ilmu, nggak usah jauh-jauh, di Quran itu ilmu semua. Di Quran yang 30 juz ya, dari awal surat Al-Fatihah sampai diakhiri dengan surah An-Nas, itu semuanya isi kandungannya adalah ilmu. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh, bahkan mungkin ya meskipun misalkan ya ada hajat, misalkan kita sampai menimba ilmu kemana gitu ya. Apalagi misalkan menimba ilmunya bukan ke negeri muslim. Ya kalau ke Mekah, ke Madinah, ke Mesir, kemudian ke Yaman, ke Sudan misalkan ya, ke Maroko misalkan, di negeri-negeri muslim, ke Palestina, ke Suriah ya, ke negeri-negeri para nabi dan rasul. Ya itu memang bagus ya. Untuk apa? Kita napak tilas, ya, sambil napak tilas. Tapi mohon maaf, sampai kemudian ke Prancis, ke Inggris, ke Amerika, jauh-jauh ngapain mereka juga berpedoman kepada Al-Quran sebenarnya. Apalagi kalau dihubungkan bagaimana ilmu itu tadi, ketika dihubungkan dengan ilmu-ilmu pengetahuan atau iptek atau sains yang ada di modern ini, ternyata itu semuanya adalah mengambil isi kandungan Al-Quran. Luar biasa. Makanya nggak usah capek-capek kita kaji Al-Quran, kita bareng-bareng kita betul-betul kita menggali hikmah dari Al-Quran, itu sudah sangat banyak sekali manfaat yang dapat kita ambil ya. Fadilah ya, keutamaan dari belajar Al-Quran itu sendiri sudah dapat, kemudian manfaat secara duniawinya juga adalah dengan ilmu yang kita serap didapatkan, itu juga akan membawa kepada kebermanfaatan dalam diri kita. Kemudian dalam ayat lain Allah juga berfirman, fa'ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah ini setelah iman kemudian dia beramal soleh, bukan iman stagnan dengan keimanannya, iman kemudian berhenti tidak mau beramal tapi beramal soleh. Fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmati, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka fi rahmatihi, yaitu ke dalam rahmatnya. Dzalika huwal fawzul mubin, itulah keberuntungan yang nyata. Maksudnya memasukkan ke dalam rahmatnya, maksudnya di sini adalah memasukkan ke dalam surganya Allah. Masya Allah. Kemudian yang kedua, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Rasul. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya ketika kita mendengar, kemudian kita menyaksikan dan kita memahami dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan, kemudian kita memahami tersebut dengan sebaik-baiknya, berusaha untuk beramal, itu saja dari niatnya saja sudah dapat pahala. Coba bayangkan, dari niat saja itu sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika kita beramal, maka tentunya akan tambah lagi. Nah, maka amalan yang akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah mendirikan sholat. Apalagi sudah kita istiqomahkan, sholat kita adalah berjamaah di masjid, berjamaah di musola. Artinya kita hidup dengan lingkup jamaah. Kita hidup bersama-sama menghidupkan musola ini, menghidupkan masjid ini bersama rekan-rekan yang lain atau bersama jamaah yang lain dalam rangka hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Bukan tepuk tangan manusia, bukan aplaus manusia, bukan kemudian bahasanya pengakuan ya. Pengakuan dari manusia, bukan itu semuanya. Remeh-temeh sekali kalau kita hanya mengharapkan pengakuan, "Woi, fulan rajin salat jamaahnya, hebat." Hanya jempol manusia itu remeh itu. Yang paling penting di sini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Dengan rahmat tersebut kita istiqomah. Makanya harus menjaga niat juga untuk kita bisa mendapatkan rahmat Allah tersebut. Untuk kita bisa mendirikan sholat, ya. Jadi pahami ada yang namanya ya ada usolah, ada yang iqamatus sholah atau iqamus sholah. Kalau ada usolah, dia hanya sekedar fisiknya saja melakukan.
Ya, ketika dia takbir ruku ya ruku, kemudian i'tidal, sujud ya sujud. Itu yang fi'lus shalah. Fi'lus shalah itu berarti hanya melakukan sholat sebagai rutinitas, fisiknya melakukan. Akan tetapi kalau sudah iqamatus shalah atau iqamus shalah, mendirikan sholat, itu adalah ditetapi atau di sana betul-betul diperhatikan rukunnya, syaratnya, termasuk adalah istihdharul qalbi, menghadirkan hati di dalam setiap gerak-gerik kita, di dalam setiap gerakan-gerakan sholat kita. Allahu Akbar ditadaburi, memang Allah yang paling akbar, yang lainnya masih kecil. Kemudian juga ketika kita subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi atau subhana rabbiyal azim, misalkan sampai situ aja pendek ya. Maha suci Allah, yaitu Rob, ya Robku atau Tuhanku al-azim, yang paling agung. Kita hayati betul, makanya Nabi itu kalau ruku beliau agak lama. Rukunya Nabi agak lama ketika beliau melakukan ruku tadi. Kemudian i'tidal ya sama persis, kemudian ketika sujud pun sama. Bahkan Nabi juga menganjurkan di dalam sujud ya ada doa yang kemudian kita lantunkan, kita baca untuk apa? Supaya kita mendapatkan keberkahan tadi, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayatnya surah Nur ya, surah An-Nur ya, ayat yang ke-56, surat 24 ayat 56, kata Allah bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat, wa atiur rasula la'allakum turhamun, dan taatlah kalian kepada Rasul maka agar kalian mendapatkan rahmat. Nah ini di sini digaris bawahi la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, beliau menjelaskan, barang siapa mengharapkan rahmat, maka inilah jalannya. Maksudnya tadi ya, sholat, kemudian zakat, dan juga taat kepada Rasulullah. Dan barang siapa mengharapkannya tanpa menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Rasul, maka orang itu hanyalah berangan-angan dan pendusta, atau bisa dikatakan seperti pungguk merindukan bulan gitu ya. Ya cuman harapan-harapan kosong, hanya berharap pengen masuk surga, pokoknya nanti sekeluarga pengen masuk surga, kalau minta didoakan bener-bener pengen sekeluarga masuk surga. Sholat nggak pernah, gimana mau masuk surga? Mau pakai apa masuk surganya? Dengan tiket apa kita memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala kalau nggak pernah sholat? Harapannya tinggi, harapannya selangit, dirinya, keluarganya, istri, dan kemudian anak-anaknya harus masuk surga. Sholat nggak pernah, apa mungkin akan masuk ke dalam surga? Ya nggak akan mungkin ya. Kemudian juga tidak mau menunaikan zakat, padahal sebenarnya dia adalah orang mampu. Bahkan mungkin ya ketika mencapai haulnya ya, kemudian sudah sampai nisabnya, tapi dia tidak menunaikan. Nah ini juga adalah bermasalah. Itu akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun penjelasan dari mendirikan sholat, para jamaah sekalian, tadi secara sekilas sudah kita sampaikan, menghadirkan hati, kemudian bukan hanya cukup gerakan badan saja, meskipun dengan gerakan badan dari kita sholat ini luar biasa. Ketika para ilmuwan, termasuk di dalamnya adalah ahli medis ya, yang mereka itu menemukan bagaimana dari takbir saja kemudian kita bersedekap, itu ternyata luar biasa manfaatnya bagi kesehatan. Ketika kita ruku, kemudian ketika kita i'tidal, ketika kita mulai sujud, bagaimana kepala kita berada di bawah, kemudian yang di atas itu apa? Seolah-olah itu adalah hal yang remeh-temeh sebenarnya. Tapi mau tidak mau harus seperti itu, termasuk adalah melancarkan peredaran darah. Itu secara manfaat duniawi atau manfaat yang bisa kita rasakan secara fisiknya. Nah, adapun kedudukan sholat itu sendiri, itu luar biasa sekali, agung. Nilainya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasul amri al-Islam. Kepala urusan ya, atau mungkin pokok perkara di dalam Islam itu ada di dalam
urusan itu adalah Islam gitu ya. Rasul amri al-Islam, pokok dalam sebuah urusan itu adalah Islam. Wa umuduhus shalah, dan kemudian tiangnya salat. Wa dzirwatu sanamihi al-jihad. Adapun puncak yang tertinggi, puncak perkaranya adalah jihad fisabilillah. Nah ini, salat itu adalah sebagai tiangnya agama kita. Bagaimana kemudian kalau kita melihat ada bangunan tanpa tiang? Ya seperti rumah semut berarti. Bukan rumah secara asli, bukan rumah yang kita lihat, kita pandang bahwasanya gedung yang memang di situ memang berupa gedung, ada tiang-tiangnya, penyangganya. Tiangnya untuk apa sih para jamaah sekalian? Untuk menyangga supaya bangunan ini dari pondasi kemudian didirikan tiang supaya apa? Atapnya tadi akan terjaga. Akan tetapi coba bayangkan kalau rumah hanya pondasi saja, kemudian dikasih atap, tapi tanpa tiang, kira-kira bentuk rumah atau bukan? Ya mungkin bisa dikatakan rumah semut itu tadi lah. Nah inilah kedudukan sholat di mata Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kedudukan sholat di dalam agama Islam. Dan bahkan sholat ini para jamaah sekalian adalah awal mula amal perbuatan hamba yang akan pertama kali dihisab ya. Awal mula pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu. Sesungguhnya awal mula yang akan dihisab dari amalan seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Fa in salahat faqad aflaha wa anjaha. Kalau salatnya itu baik maka dia beruntung. Wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Ketika sholatnya itu rusak maka dia merugi dan kemudian bahkan mungkin dia akan celaka. Fa in nintaqasa min faridatihi syai'un qala rabbu tabaraka wa ta'ala. Sampai kemudian kalau ada yang mungkin di dalam diri kita ini kekurangan di dalam sholat-sholat fardu kita, meskipun mungkin kalau di rumah ya, kalau kita sholatnya hanya sendiri itu hanya satu, itu kalau khusyuk. Kan sering ya kita dengarkan di puji-pujian hiji gen lamun khusyuk sholatna. Tapi kalau sholatnya berjamaah di masjid maupun di musola itu 27 ganjarannya. 7 likur ganjalanu berjamaah mun sorangan hiji gen lamun khusyuk sholatnya. Sekarang siapa sih bisa dikatakan, bukan kita nyombong ya, bukan kita menyombongkan diri, siapa sekarang yang bisa khusyuk di dalam sholatnya? Sekarang ini misalkan ya, bukan kemudian kita tidak menghargai kepada orang yang memang ada yang khusyuk mungkin ketika meskipun di rumah, tapi bisa dikatakan impossible, apalagi sekarang ini adalah zaman penuh fitnah. Maka untuk menyelamatkan kita hanya satu pahala, kemudian itu juga kalau khusyuk, maka sholat berjamaah tadi ini adalah satu hal yang menjadi solusi. Karena apa? Sampai Allah pun memperhatikan kalau ada yang kurang dari sholat wajibnya dari hamba-hambaku ini, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis ini, "Unzuru hal li 'abdi min tatawwu'in." Coba sih lihat apakah hambaku punya ibadah sunnah. Masya Allah, coba bayangkan. Masih dinilai para jamaah sekalian, masih diperhatikan oleh Allah. Kalau sholat wajibnya mungkin kurang khusyuk, kalau sholat wajibnya mungkin bisa dikatakan kurang sempurna, Allah Subhanahu wa taala memandang kepada sisi yang lain. Ngerjakan sholat sunnah gak sih ya? Oh iya, ternyata dia qobliyah, ba'diyah aktif. Tambah sholat mutlak, ditambah lagi dengan sholat-sholat sunnah yang lain, apalagi tahajudnya rajin, tapi mungkin sholat wajibnya masih kurang khusyuk, pikirannya masih kemana-mana. Allah masih menilai dengan dari sisi yang lain, yaitu sholat sunnahnya tadi. Kemudian fayuk malubiha man taqasa minal faridati tsumma yakunu sairu amalihi ala dzalik. Maka disempurnakanlah apa yang terkurangi tadi atau yang masih dalam keadaan kurang tadi dari sholat wajibnya, sehingga apa yang dia lakukan atau apa yang dia dapatkan itu adalah sebagaimana mestinya ya.
Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Masya Allah, ini luar biasa sekali ya, dari sholat yang mana dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amalan utama dan juga amalan yang paling utama dari amalan-amalan yang lain. Tentunya sholat yang ditunaikan dengan ilmu ya. Terakhir ya, sedikit lagi, menunaikan zakat. Menunaikan zakat ini penting para jamaah sekalian. Karena apa? Karena banyak sekali manfaat yang bisa kita raih, yang bisa kita gali ya. Selain fadilahnya dah jelas adalah untuk li tazkiyati nufusina, untuk mensucikan jiwa kita. Makanya kan kata Allah Subhanahu wa taala, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari sebagian harta mereka zakat ya, shadaqatan. Itu adalah zakat yang mana tutahhiruhum, kalian akan berusaha untuk mensucikan mereka, karena dengan zakat yang ditunaikan itu akan mensucikan jiwa, wa tuzakkihim biha, dan juga akan membersihkan jiwa dari berbagai bentuk penyakit-penyakit hati, keserakahan, kesombongan, iri, dengki, termasuk hasad di dalamnya sama ya. Termasuk di dalamnya adalah supaya kita tidak memiliki ya sifat serakah tadi untuk memonopoli harta. Sehingga betul-betul kita bisa memikirkan kepada tetangga kanan kiri, terutama sekali adalah orang-orang di terdekat kita, yaitu adalah keluarga kita. Karena ancaman dari Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa sekali bagi mereka-mereka yang menahan zakat. Termasuk mungkin bisa jadi panen gagal. Ya, panen gagal, hama di mana-mana. Ketika menanam ternyata nggak dapat jatah air, kemarau panjang. Coba dengarkan hadis ini. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Walam yamna'uz zakata amwalihim." Tidaklah mereka itu menahan zakat mal. Tidaklah mereka itu menahan zakat yang harus ditunaikan berupa zakat mal, terutama para jamaah sekalian, illa muni'ul qatra. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak segan-segan akan menahan hujan minas sama, yaitu dari langit. Walau lal bahaimu lam yumtaru. Kalau bukan karena Allah itu sayang kepada hewan-hewan ternak, kalian tidak akan diberi hujan. Astagfirullahaladzim. Coba bayangkan. Bisa jadi kemarau panjang yang menimpa kita ketika itu sampai kita kelimpungan, bingung kita mencari air. Padahal sebenarnya air adalah bagian dari sumber kehidupan manusia. Maka cek kepada harta kita apakah sudah bersih atau belum, apakah sudah ditunaikan zakatnya ataukah belum. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, termasuk adalah taat kepada Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini salah satu ketaatan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam semangat menimba ilmu. Ketika kita mungkin di rumah hanya bersantai-santai, di rumah tidak ada urusan yang penting selain sebenarnya kita menimba ilmu di masjid, di musola, di tempat-tempat kita menimba ilmu, maka ketika kita di sana hanya santai, kemudian bahkan asik cekikak-cekikik nonton TV, atau mungkin malah mainan HP yang gak jelas kemana, yang tadi semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala setiap tingkah laku kita, maka dosa kita kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Meskipun kita hanya segelintir manusia seperti ini, sabar, kita bertahan. Karena apa? Semua dimulai dari yang kecil, tidak langsung pada perkara yang besar. Nabi juga bertahap, dari 6 orang, dari anak kecil yang beriman seperti sahabat Ali radhiyallahu anhu, kemudian ditambah Abdurrahman bin Auf, sampai yang lain-lainnya, sampai besar sehingga bisa memerangi orang Quraisy. Itu semuanya penuh proses, semuanya dengan proses yang matang dan juga dengan penuh pertimbangan. Jadi kemudian kalau misalkan ya Allah, kok ngaji setiap malam Jumat cuman segini-segini aja orangnya, kita ini salah apa? Bukan kita yang salah, atau kalau memang kita merasa salah, bagus ya kita introspeksi. Akan tetapi hati manusia itu dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Tergantung dianya. Apakah dia mau ketika hatinya ini diluruskan ya, artinya hatinya ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan dalam ketaatan, di jalan-jalan orang-orang yang soleh, apakah mungkin bodo amat lah, nggak apa-apa, jadi orang-orang yang ingkar juga nggak masalah.
Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan ala husni itimamikum. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian di pekan yang akan datang, masih orang-orang yang mendapat rahmat Allah, karena ada 28 orang-orang yang akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap amal-amalnya. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.